Shalom jemaat Tuhan, shalom Tiberias, shalom, kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan dalam ibadah Pentakosta, di mana roh penolong bagi setiap kita dicurahkan bagi setiap kita, yang membimbing, menolong, menopang setiap kita. Kita bersyukur dalam ibadah kembali kita boleh berkumpul sama-sama, menikmati kehidupan, menikmati kesehatan yang sempurna daripada Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, izinkan kami mengingatkan kembali, kami mohon kerjasama bagi setiap jemaat Tuhan yang hadir untuk tetap menggunakan masker dengan baik dan benar selama ibadah berlangsung, selama di dalam area ruangan ibadah. Terpuji nama Tuhan, kita akan segera memulai ibadah kita di ibadah pada pagi hari ini. Kita mau satukan hati di hadapan Tuhan, teduhkan hati di hadapan Tuhan, bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus, puji, syukur, hormat dan persembahan kami berikan dan kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Sebab kami bersyukur kami ada sebagaimana kami ada, karena kasih, karena kemurahan, karena cinta-Mu atas hidup kami Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini menikmati kehidupan, menikmati segala kelimpahan yang telah Tuhan sediakan dalam hidup kami. Kami katakan terima kasih sama Tuhan, dan kami boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Setiap kami boleh kembali diberi kesempatan sama Tuhan untuk kami kembali boleh berkumpul beribadah ada dalam rumah Tuhan. Bahkan kami boleh diberi kesempatan sama Tuhan beribadah secara live streaming. Kami rindu Tuhan agar melalui ibadah demi ibadah kami semakin mengasihi Tuhan. Sebab Tuhanlah yang telah terlebih dahulu mengasihi setiap kami. Berkati dan urapi gereja kami, ibadah kami pada pagi hari ini, agar melalui ibadah demi ibadah kami dapat mempermuliakan nama Tuhan. Bahkan hidup kami menjadi persembahan yang hidup bagi Engkau Tuhan. Urapi berkati setiap sidang jemaat Tuhan yang hadir. Urapi berkati setiap sidang jemaat Tuhan yang tersambung dalam ibadah live streaming. Bahkan urapi dan berkati setiap kami para hamba Tuhan di tempat ini. Juga secara khusus kami berdoa menyerahkan yang terkasih Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji, yang memimpin kami dalam kebenaran firman Tuhan, yang membawa kami masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Diurapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan agar melalui ibadah pada hari ini hanya nama Tuhan yang dipermuliakan, hanya nama Tuhan yang ditinggikan sampai selama-lamanya. Dengan ucapan syukur, dengan doa di hadapan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Dengan segenap hati di hadapan Tuhan di pagi hari ini, mari katakan kami ada karena kasih-Mu. Kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Bersyukur Tuhan kepada-Mu Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kita beri tepuk tangan bagi nama Tuhan. Katakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih
buat kasih rahmat-Mu. Katakan ku ada sebab anugerah-Mu Tuhan. Kami ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Oh, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku. Kami akan memuji-Mu sampai selama-lamanya Tuhan. Selamanya terima kasih. Oh Yesus Tuhan, terima kasih kami berikan. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih. Di pagi hari kami persembahkan terima kasih kami, rasa syukur kami pada Tuhan Yesus. Terima kasih, oh hanya anugerah-Mu buat kami kan memuji-Mu sampai selama-lamanya. Selamanya. Terima kasih hanya padamu Yesus Tuhan. Terima kasih hanya anugerah-Mu bagi hidup kami sampai hari ini. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Hanya anugerah-Mu buat hidupku. Ku kan. Kita bangkit berdiri bersama-sama jemaat Tuhan. Katakan terima kasih sama Tuhan Yesus. Terima kasih hanya pada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, hanya anugerah-Mu bagi hidup kami. Anugerah-Mu buat hidupku. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Sama-sama kami katakan terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya.
kami memuji Tuhan. Sampai selama-lamanya kami katakan padamu, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu, oh, selamanya. Selamanya Tuhan, selamanya kami persembahkan syukur padamu Tuhan, padamu Yesus. Kami ada sampai hari ini karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, pertolongan daripada-Mu Tuhan. Oh Yesus, oh, kami persembahkan nyanyian kami padamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Oh, yang termulia, yang termulia hanya Engkau Tuhan. Oh Yesus, selama-lamanya. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau Tuhan bagiku selamanya. Oh Yesus, haleluya Tuhan. Sekali lagi di hadapan Tuhan sama-sama katakan, terima kasih Yesus, Yesus. Dengan iman di hadapan Tuhan, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku, ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai sampai selama-lamanya. Kami naikkan syukur kami naikkan terima kasih kami atas anugerah Tuhan, atas pertolongan Tuhan, atas kasih Tuhan yang sungguh sempurna, sungguh setia dalam hidup kami. Kami persembahkan nyanyian kami melalui ibadah kami. Biarlah manis Engkau dengar persembahan kami. Biarlah mendapat mempermuliakan nama Tuhan dengan segenap pujian kami. Kami doa agar ibadah kami, hati kami, nyanyian kami, iman kami, senangkan hati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya bersama-sama dengan bangga kita katakan, kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus. Selamat pagi saudara, shalom. Shalom. Seberapa banyak yang bersuka cita boleh lambaikan tangan kita sambil sorakan haleluya.
bangkitkan roh kita pagi hari ini saudara. Kita mau sorakan, kita mau nyatakan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mau bersorak-sorai bagi Kau Tuhan. Ku tak pandang dari gereja mana, ku tak pandang dari suku mana. Sama-sama jemaat Tuhan, Tiberias Kelapa Gading Nias. Ku tak pandang, tak pandang dari gereja mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudaraku, Engkaulah saudara dan saudariku. Sekali lagi, ku tak pandang dari suku mana, tak pandang dari suku mana, asal Engkau berdiri atas firman-Nya. Sambil tunjuk kanan kirimu katakan, bila hatiku seperti hatiku, Engkaulah saudaraku, Engkaulah saudara dan saudariku. Kita lambaikan tangan kita, katakan dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Oh haleluya, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Lebih lagi bersorak bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Ku tak pandang dari suku mana, semua Tuhan, come on. Ku tak pandang dari suku mana, amin. Asal Kau berdiri atas firman-Nya. Kembali tunjuk kanan kirimu, katakan bila hatiku seperti hatiku, Engkaulah saudaraku, Engkaulah saudara dan saudariku. Kita lambaikan tangan kita dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Oh haleluya, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Sekali lagi sama-sama sorakan, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Oh haleluya, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Jemaat Tuhan dimanapun berada, kita boleh tepuk tangan di atas kepala kita saudara. Haleluya. Pagi hari ini Tuhan dengan sukacita, sama-sama. Hey. Ini persembahan kami Tuhan, sama-sama sorakan. Haleluya. Di dalam Yesus, di dalam Yesus. Oh haleluya. Sama-sama. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta, aku cinta. Ku cinta keluarga Allah. 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 Haleluya. Beri sorak-sorai, tepuk tangan yang meriah bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Seberapa banyak tempat ini yang bersuka cita, boleh lambaikan tangan kita saudara. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi Tuhan. Kita siapkan hati kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Sudah kami terkasih Bapak Pendeta Dr. Aristo Maria. Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini.
tunjukkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kasih-Mu berlimpah atas kami, hadirat-Mu bersama dengan kami. Bersyukur Engkau adalah Tuhan yang baik, dan di mana hari ini kami merayakan pencurahan Roh Kudus-Mu atas setiap kami. Yang kami baru saja kehilangan gembala sidang kami, dan kami berduka cita berkabung selama 30 hari, dan tepat sebulan setelah gembala pergi, Engkau mengatur dengan indah, yaitu kami merayakan dicurahkannya Roh Kudus, Roh penghibur yang menguatkan setiap kami. Maka kami siap duduk diam di bawah kaki-Mu ya Tuhan, dengar firman-Mu, dan teguhkan setiap firman dengan tanda kuasa dan mujizat. Terlebih kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Kami percaya pagi ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap kuk dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih, shalom. Selamat hari Minggu, selamat hari raya Pentakosta. Setiap jemaat di Tiberias Gading Nias maupun di rumah masing-masing, berkat perkenanan Tuhan berlimpah atas setiap kita. Dan minggu ini kita merayakan hari Pentakosta, dan saya pikir Tuhan mengatur dengan sangat indah. Di mana sebulan yang lalu saudara kita kehilangan gembala sidang kita, dan Tuhan memang mengatur manusia untuk berkabung sebulan 30 hari. Karena berkabung lebih dari itu tidak sehat. Dan Tuhan mengerti kita kehilangan, kita terpukul, kita sedih. Dan di Alkitab berkabung itu 30 hari. Dan tepat 30 hari setelah gembala sidang pergi 5 Mei dan 5 Juni adalah hari ini, tepat sebulan kemudian hari raya pencurahan Roh Kudus. Saya percaya Tuhan menghibur setiap kita. Karena Roh Kudus adalah roh penghibur. Dan hari ini saya mau berbicara bahwa Roh Kudus adalah roh Yesus itu sendiri, yaitu roh anaknya yang diutus bagi setiap kita. Roh Kudus adalah roh Yesus. Kita lihat firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Kisah Rasul 2 kita mau lihat ayat 1 sampai yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudaraku, Yesus sendiri yang berkata, adalah lebih berguna bagi kamu supaya aku pergi. Karena kalau aku pergi kepada Bapa, Yesus katakan, maka Bapa akan mengutus Roh Kudus, roh penghibur kepadamu. Dan Roh Kudus itu diutus atas setiap kita. Dan Roh Kudus itu adalah roh Yesus itu sendiri. Yesus adalah Mesias, juru selamat yang dijanjikan. Dalam banyak agama, banyak kepercayaan, bahkan budaya, banyak nubuatan mengenai hal-hal yang akan datang, bahwa satu hari nanti akan datang Mesias, Ratu Adil, Satrio Paningit, atau istilah-istilah yang lainnya, saudara. Dan pribadi tersebut, figur tersebut akan membawa perubahan yang luar biasa.
Tapi dalam kekristenan, figur yang dinantikan itu beda sendiri, saudara. Beda dibanding dengan agama yang lain dan kepercayaan yang lain. Kenapa bedanya? Karena ada Roh Kudus. Dan yang saya maksud begini, kita tahu Mesias adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia yang dijanjikan, juru selamat. Tapi dia sudah mati dan bangkit dan pergi kepada Bapa. Dan dia mengutus rohnya atas setiap kita. Sehingga Kristus ada di setiap saudara. Saya tahu Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa, bersyafaat sebagai imam besar kita. Tapi saya mau katakan, Yesus juga ada di dalam setiap saudara dan saya. Jadi, Kristus, Mesias yang dijanjikan, kalau dia tidak mati dan tidak bangkit dan tidak naik, dia hanya satu figur, satu orang yang terbatas dalam ruang dan waktu. Tapi saya mau katakan kepada saudara, Roh Kudus tidak terbatas dalam ruang dan waktu. Sehingga saudaraku, ia sudah naik ke surga, di sebelah kanan Allah Bapa, tapi rohnya ada dalam semua kita. Jadi figur Mesias yang dijanjikan itu ada dalam banyak orang. Yang setuju katakan amin. Ada dalam banyak orang. Dan dia ada di dalam saudara, mengerjakan keselamatannya di dalam setiap kita. Dan ini konsep yang gak ada di agama manapun, kepercayaan manapun. Dan menurut saya konsep ini keren banget. Yang setuju katakan amin. Keren banget. Karena artinya semua saudara terlibat dalam karya keselamatan Tuhan. Jadi jangan mengeluh, jangan menunggu untuk Yesus datang untuk mengerjakan keselamatan tersebut, saudaraku. Karena Yesus ada di dalam kita dan bekerja di dalam kita. Dan aktif di dalam kita. Dan Roh Kudus adalah Roh Yesus itu sendiri yang memenuhi bukan hanya rasul-rasul pada hari Pentakosta, tapi memenuhi setiap kita sekarang ini. Supaya kita bisa berpartisipasi aktif dalam karya keselamatan Tuhan. Dan Tuhan menyelamatkan dunia ini sekarang. Melalui setiap saudara dan saya. Karena Kristus ada di dalam kita. Dan hal apapun yang saudara kerjakan bagi Tuhan, seremeh, sekecil apapun, itu akan membawa berkat bagi dunia. Itu akan menyelamatkan dunia. Itu akan menjadi garam dan menjadi terang bagi dunia. Karena figur Mesias yang dijanjikan juru selamat di agama manapun, kepercayaan manapun, itu selalu satu orang. Dan memang dalam kekristenan juga satu orang adalah Yesus. Ya, tapi yang keren adalah bahwa satu figur ini, pribadi kedua dalam ketritunggalan Allah, Sang Anak, mati dan bangkit, naik ke surga, mengutus Roh Kudusnya, dan dia sekarang ada dalam banyak orang. Yang setuju katakan amin. Jadi Mesias ada di dalam setiap kita. Juru selamat ada di dalam setiap kita. Dan saudara dapat lakukan apapun untuk berkontribusi bagi kerajaan Allah dalam hal yang paling kecil dan remeh sekalipun, baik sebagai pelayan Tuhan, baik sebagai bisnismen, baik sebagai pengusaha, baik sebagai profesional, baik sebagai mahasiswa, engkau dapat mengaktualisasikan Kristus yang ada di dalammu. Karena kita butuh Roh Kudus untuk menjadi seperti Kristus. Kita butuh Roh Kudus untuk berpartisipasi dalam karya keselamatan yang mulia ini. Karena Roh Kudus adalah Roh Yesus itu sendiri. Dan kita menjadi serupa dengan anaknya, Roh anaknya, yaitu Kristus Yesus, lewat Roh Kudus yang diutus kepada kita. Karena itu tugas utama kita, saudara, adalah menjadi seperti Yesus dan mengaktualkan Kristus yang ada di dalam setiap kita. Dan itu versi terbaik
dalam diri kita, adalah Kristus yang ada di dalammu. Dan apa maksudnya menjadi seperti Yesus? Kita butuh Roh Kudus untuk itu. Apa maksudnya jadi seperti Yesus? Saya tidak bisa jawab pertanyaan itu bagi setiap saudara. Karena saudara harus cari sendiri apa artinya. Karena itu unik untuk kita masing-masing. Menjadi seperti Yesus versi saya itu beda dengan menjadi seperti Yesus versi saudara. Karena semua kita unik. Dan jangan biarkan orang, bahkan pendeta sekalipun, mendikte saudara apa artinya menjadi seperti Yesus. Karena menjadi seperti Yesus bagi setiap orang itu unik. Bagi saya, dalam konteks saya, itu akan berbeda dengan konteks saudara. Menjadi seperti Yesus bukan berarti saudara harus pelayanan full time, harus berkhotbah, dan keliling kemana-mana menginjil. Mungkin bagi saudara menjadi seperti Yesus adalah saudara menjadi yang terbaik di industri saudara, tempat saudara bekerja, mungkin sebagai pengusaha, mungkin sebagai pengacara, mungkin sebagai birokrat, mungkin sebagai penegak hukum, mungkin sebagai mahasiswa. Saudara bisa menjadi seperti Yesus di tempat di mana engkau berada. Menjadi seperti Yesus adalah menjadi serupa dalam hal, dan Alkitab spesifik dalam hal ini, yaitu dalam hal kematian dan kebangkitannya. Itu kenapa nanti kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus, tubuh dan darah Yesus. Kita lihat firman Tuhan, Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasalnya yang ketiga, kita mau lihat ayat 10 sampai 11. Filipi pasal 3, ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam apa? Kematiannya. Perhatikan, menjadi seperti Yesus adalah spesifik. Dalam kematian dan kebangkitan. 11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Menjadi seperti Yesus bukan berarti engkau harus keliling kemana-mana, sembuhkan orang sakit dan menginjil kemana-mana. Mungkin versi dirimu beda dengan versi diri saya, versi orang lain. Jadi seperti Kristus adalah engkau aktualkan talenta, versi yang terbaik yang ada di dalam dirimu, yaitu Kristus yang ada di dalammu. Dan mungkin engkau enggak pelayanan full time, misalnya seperti saya atau pendeta yang lainnya, tapi mungkin engkau menjadi pengusaha yang terbaik. Mungkin kau akan menemukan produk yang baru, yang revolusioner, yang akan memberkati banyak orang. Mungkin kau akan menemukan bisnis model yang baru, mungkin kau akan menemukan vaksin yang baru, mungkin kau akan mereformasi birokrasi yang ada. Kita tidak tahu. Saudaraku, jadi seperti Yesus adalah jadi the best apapun yang kau kerjakan. Dalam kuasa kematian dan kebangkitan. Ya, jadi menjadi seperti Yesus, kita butuh Roh Kudus. Menjadi seperti Yesus bukan berarti engkau jiplak letter luck Tuhan Yesus. Lalu engkau panjangkan rambut, pelihara jenggot. Apa itu jadi seperti Yesus? Pelihara jenggot, terus pakai baju putih, jubah terusan, ya, pakai sendal Romawi, ya, dan kemana-mana menginjil seperti Yesus ke pantai Tiberias, Galilea, lihat murid-muridnya, ikutlah aku. Apa saudara harus tiru seperti itu, saudara? Enggak. Apa berarti saudara harus jiplak penampilan Kristus lalu saudara ke Tanjung Priok sana, ketemu di pelabuhan nelayan-nelayan di sana, ikutlah aku. Saudara digebukin orang di sana, saudara. Ya, nelayan itu keras hidupnya, saudara. Jadi kalau Yesus bilang ikutlah aku, dan nelayan-nelayan itu jinak, nurut, tinggalkan jalannya. Dan nelayan itu jagoan-jagoan, keras hidupnya nelayan. Coba saudara lakukan itu di Tanjung Priok. Ya, anak mana lo? Ya, ikutlah aku, enak aja, digebukin kita, saudara. Ya, jadi karisma Tuhan Yesus luar biasa. Tapi saya mau katakan kepada saudara, jadi seperti Yesus bukan berarti engkau tiru letter luck, kau jiplak Kristus. No, tapi engkau meniru. Misalnya seorang anak misalnya, dia main rumah-rumahan misalnya. Ya, anak-anak kecil kan suka main peran, rumah-rumahan ya.
saya jadi papa, kamu jadi mama, ya, kamu jadi supir, atau misalnya seorang anak mereka bermain, ya kita main yuk, ya aku jadi Superman, kamu jadi Batman, kamu jadi apalagi Iron Man misalnya dan lain sebagainya. Kalau saudara lihat, anak itu akan meniru idola mereka misalnya. Mereka tidak akan meniru, menjiplak, letter luck secara harafiah tokoh yang mereka mau tiru. Tapi mereka menjiwai peran dari yang mereka mau tiru tersebut. Mereka menjiwai dan melihat pola dari tokoh tersebut. Dan pola tersebutlah yang ditiru. Katakan bersama saya pola. Ya, misalnya seorang anak, kadang-kadang seorang anak ya mau berpura-pura atau menjiwai peran ayahnya misalnya. Ya, misalnya anak saya kadang-kadang pakai sepatu saya, ya niru-niru saya waktu dia kecil. Dia tidak tiru saya secara harafiah. Misalnya tingkah laku saya tertentu. Dan ini tidak seperti ketika polisi, misalnya mereka ulang kejadian kejahatan. Enggak seperti itu. Ya, dan lalu kriminal penjahatnya suruh mereka ulang rekonstruksi. Ya, kamu ngapain tadi? Apa yang kamu lakukan? Lakukan dengan tepat dan seakurat mungkin seperti yang enggak seperti itu. Tapi yang ditirunya adalah pola dari apa yang figur atau tokoh tersebut lakukan. Katakan bersama saya pola. Ya, misalnya tokoh tersebut melakukan A, B, C, D, F, G sampai Z, dan kita lihat dia lakukan ini. Dan dari semua tingkah laku tersebut, dari semua perilaku tersebut, kau bisa menarik intisarinya. Kau bisa menarik polanya. Dan pola tersebut yang kau jiwai. Dan pola tersebut adalah peran. Dan peran Kristus adalah Tuhan Juru Selamat. Dan pola yang paling tinggi adalah, saudara, intisari dari semua yang ia kerjakan adalah kematian dan kebangkitannya. Bahkan ini pola dari segala pola yang ada. Ada seorang psikolog yang cinta Tuhan, orang Kristen, namanya Carl Jung. Ya, Carl Jung ini psikolog legendaris. Dan hasil studinya itu jadi textbook buat psikiater sekarang ini. Ya, dia salah satu bapak psikologi, tokoh psikologi yang super genius. Dan dia seorang Kristen yang cinta Tuhan. Dan Carl Jung yang pertama kali menyinggung hal ini. Carl Jung bilang begini, ya bahwa dari purbakala sebetulnya manusia sudah rindu akan Mesias. Dan kerinduan dan harapan itu ada dalam setiap kita. Bahwa Mesias akan datang, Juru Selamat akan datang, Sang Pahlawan dari segala pahlawan. Ya, dia adalah jagoan dari segala jagoan, pahlawan dari segala pahlawan. Dan kalau saudara perhatikan, pola ini ada dalam semua budaya, enggak semua budaya, tapi budaya-budaya yang besar. Ya, yaitu misalnya kisah mengenai figur ilahi, atau katakanlah misalnya dewa, ya, yang mati dan bangkit. Itu ada dalam semua budaya, ada banyak budaya, saudara. Dewa atau figur ilahi yang mati dan bangkit, dan itu mitologi, cerita rakyat, dan legenda. Dari peradaban yang paling tua di dunia. Ya, kita tahu peradaban yang paling tua di dunia ini, itu ada di Alkitab. Adalah Babel, Mesopotamia, Sumeria. Setelah air bah, manusia mendirikan Menara Babel. Ya, jadi Babel adalah peradaban yang paling tua di dunia. Setelah Babel adalah Mesir. Ya, setelah Mesir baru Israel. Ya, jadi Israel adalah peradaban di Perjanjian Lama, itu adalah peradaban yang muda sebetulnya. Relatif muda. Ya, Babel, Sumeria lebih tua. Lalu Mesir. Karena ketika Israel belum ada, Mesir sudah ada. Ya, Abraham maksud saya mengungsi dia sempat pindah ke Mesir, ya, dan punya masalah di Mesir. Artinya Mesir lebih kuno dari Israel. Dan di peradaban-peradaban yang kuno selalu ada mengenai figur ilahi yang mati dan bangkit di Sumeria, Mesopotamia,
Babel punya figur tersebut. Ya di Mesir, mungkin saudara lebih familiar dengan Mesir, misalnya Osiris, ya itu sesembahan mereka. Osiris, Horus itu figur yang mati dan bangkit kembali. Di Yunani juga ada demikian, saudara. Ya Hercules misalnya, dia mati dan terjun ke dunia orang mati, ke jurang maut. Dan Hercules ini sebelum Yesus. Dan bangkit kembali. Jadi kerinduan akan juru selamat itu ada di dalam semua orang. Dan Yesus adalah yang dirindukan oleh bangsa-bangsa. Dan di Wikipedia ada entry, saudara bisa Google. Saudara Google saja dalam bahasa Indonesia, dewa yang mati dan bangkit. Itu daftarnya banyak, saudara. Dalam banyak cerita rakyat, legenda, dan mitologi. Ya bahkan sebelum Kristus, bahkan sesudah Kristus. Kalau saudara perhatikan film-film yang populer sekarang ini di Hollywood, penuh dengan pahlawan, jagoan, ya yang mati dan bangkit. Superman itu mati dan bangkit. The Avenger misalnya, Thor itu legenda Eropa. Kalau nggak salah saya Denmark atau Norwegia. Yaitu mati dan bangkit kembali. Dalam Harry Potter ada figur Harry Potter itu juga mati dan bangkit kembali. Karena saudaraku itu adalah pola mengenai tindakan heroisme, kepahlawanan. Bahwa pahlawan adalah dia yang menghadapi musuh dan dia harus mati dulu untuk menghadapi musuh tersebut. Dan dia bangkit kembali, mengalahkan musuh dan mentransformasi dunia yang ada. Baik itu kerajaan lah, baik itu kota, dia mentransformasi. Dengan menghadapi musuh tersebut, tantangan tersebut, dia harus merekonstruksi dirinya. Dia harus merubah dirinya. Karena saudaraku, kalau saudara hadapi tantangan yang baru, diri saudara sekarang tidak cukup. Tantangan yang baru, persoalan yang baru, naga yang baru, musuh yang baru. Engkau harus merekonstruksi dirimu. Engkau harus berubah. Engkau harus bertobat. Engkau harus mati dan kerangka pemikiran yang ada sebelumnya harus dihancurkan. Lalu disusun ulang. Dan dengan engkau mati ketika engkau bangkit, engkau memberkati dunia. Engkau merevitalisasi, meredefinisi ulang dunia yang ada. Dan itu digambarkan dengan proses kematian dan kebangkitan. Dan saudaraku, pahlawan yang mati dan bangkit itu adalah pola dari semua tindakan heroisme, tindakan kepahlawanan yang pernah ada. Misalnya saya kasih contoh, ya pola itu sesuatu yang kekal. Seperti yang kita katakan, hal-hal yang kelihatan itu fana, tapi hal-hal yang tidak kelihatan itu kekal. Dan manusia punya kemampuan untuk menemukan pola luar biasa. Hanya manusia, binatang nggak bisa menemukan pola, binatang nggak punya kemampuan untuk menciptakan konseptualisasi dan abstraksi. Tapi kita bisa menciptakan pola, menarik dari segala macam fenomena dan peristiwa, intisari yang ada, dan menyimpulkan pola tersebut. Dan yang kita jiwai, yang kita tiru, bukan peristiwa A, B, C tersebut, saudara, tapi pola yang kita tarik. Misalnya matematika. Matematika itu tidak ada di dunia nyata, saudara. Tapi matematika adalah pola. Dan matematika itu very powerful. Dengan matematika kita lakukan hal-hal yang dahsyat. Kita ciptakan dunia sendiri, dunia abstraksi. Dan kita utak-utik dunia abstraksi tersebut. Dan dengan mengutak-utik dunia konsep, dunia abstraksi tersebut, kita bisa mengutak-utik dunia nyata juga. Misal gedung ini nggak bisa dibangun tanpa matematika. Karena perlu presisi yang akurat untuk arsitektur seperti ini. Betul atau tidak, saudara? Ya, sound system, ya, pencahayaan, teknologi yang luar biasa, butuh presisi yang akurat. Itu tidak bisa kita lakukan dalam matematika. Tapi matematika adalah abstraksi yang nggak ada, nggak kelihatan. Dan bahkan bisa dikatakan fiktif kadang. Misalnya angka 0. Angka 0 itu ada atau tidak, saudara? Itu bilangan imajiner. Di dunia nyata nggak ada. Betul atau tidak? -1 apalagi, saudara.
Minus 1 itu nggak ada, itu khayalan, imajinasi, itu bilangan imajiner. Tapi pola tersebut dahsyat luar biasa. Karena peristiwa, materi, objek, situasi berubah. Tapi pola tinggal tetap. Nah, saya mau katakan kepada saudara, pola itu adalah roh. Katakan bersama saya, roh. Ya, misalnya seorang anak meniru tokoh yang dia kagumi, katakanlah Superman, Batman, bahkan ayahnya sendiri. Dia tidak akan meniru ayahnya letter luck, tidak. Dia tidak akan, ya katakanlah main rumah-rumahan bersama temannya, saya jadi papa ya, kamu jadi mama, ya kamu jadi supir, misalnya kamu jadi maling misalnya ya. Yuk kita main yuk ya. Akhirnya yang ditiru bukan letter luck, papanya lakukan A, B, C, D, ini seperti reka ulang rekonstruksi tindakan kejahatan, no. Tapi yang ditiru adalah pola dari ayahnya, dan pola itu adalah seperti roh ayahnya. Dan roh tersebutlah yang ditiru. Dan pola tersebut, saudaraku, seperti kematian dan kebangkitan Yesus, itu adalah pola untuk tindakan heroisme yang paling mentok. Itu mentok dan gak ada yang lebih tinggi lagi. Jadi sang pahlawan dari segala pahlawan, ya, yang adalah figur Mesias, juru selamat. Dia mati dan bangkit dan mentransformasi dunia ini dengan kematian dan kebangkitannya. Jadi ini yang dibawa, disinggung oleh Carl Jung. Ya, banyak pahlawan di dunia ini. Banyak tokoh yang melakukan tindakan-tindakan heroisme. Pahlawan 1, 2, 3, 4, 5, 6, A sampai Z. Kalau engkau tarik intisari dari apa yang mereka lakukan, akan timbul figur, bukan pahlawan, tapi pahlawan dari segala pahlawan. Dan pahlawan dari segala pahlawan itu namanya adalah meta pahlawan. Katakan bersama saya, meta. Sekali lagi katakan meta. Ya, meta, apa artinya meta? Ya, meta adalah sesuatu dari sesuatu. Itu adalah self-referential. Dan konsep ini agak ribet kalau dijelaskan, tapi kalau dikasih contoh, saudara akan ngerti. Ya, misalnya di Alkitab ada ungkapan, Yesus adalah raja dari segala raja. Adalah raja A, raja B, raja C, sampai raja Z. Dan dari semua raja ini ada satu raja di atas mereka semua. Dan raja di atas mereka ini bukan raja sembarang raja, tapi dia raja dari segala raja. Namanya meta raja. Ya, raja dari segala raja. Makanya metanoia, pertobatan. Itu artinya sebenarnya pikiran dari pikiran. Ya, berpikir mengenai pikiran. Ya, seperti meta raja, itu adalah raja dari segala raja. Metanoia, meta pikiran, artinya pikiran dari segala pikiran. Dan ini berlaku juga untuk metamorfosis, ya, dan metalurgi, dan semua meta yang lain. Saya pernah bahas ini dengan anak muda, ya. Anak muda ini tanya, Kak, berarti Metallica juga dong? Saya bilang, bukan, itu mah metal, bukan meta. Ya. Jadi meta artinya sesuatu dari sesuatu. Misalnya kita ada undang-undang, ya. Kita punya undang-undang dan dalam undang-undang tersebut ada beberapa pasal dan ayat yang mengatur undang-undang tersebut. Itu bukan undang-undang biasa, itu adalah undang-undang mengenai undang-undang. Mengatur siapa yang bisa merubah undang-undang, presiden, disetujui DPR, ya, dan mengatur misalnya undang-undang yang satu tidak boleh kontradiksi dengan undang-undang yang lain. Itu adalah undang-undang mengenai undang-undang. Dan undang-undang mengenai undang-undang adalah meta constitution, yaitu meta law. Itu adalah meta undang-undang, yang bukan sembarang undang-undang. Demikian juga Kristus adalah meta pahlawan, meta raja. Raja dari segala raja. Dia adalah pahlawan dari segala pahlawan. Dan kalau engkau tarik, saudaraku, intisari dari semua tindakan heroisme yang ada, kau nggak bisa mentok lebih dari mati dan bangkit kembali. Itu udah paling mentok. Dan itu ada dalam semua budaya, dalam banyak mitologi, banyak cerita rakyat, dan banyak dari peradaban-peradaban yang maju. Zaman dulu mengandung mitologi tersebut. Dan C.S. Lewis adalah seorang pendeta yang pertama kali menyinggung hal ini. Dia bilang, yang unik dari kekristenan adalah bahwa figur Mesias dalam kekristenan, Yesus, dia mati dan bangkit. Tapi itu bukan cerita rakyat. Itu bukan legenda. Itu bukan mitologi. Narasi tersebut bahwa pahlawan yang mati dan bangkit itu menjadi daging,
menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Immanuel, inkarnasi, yaitu Tuhan jadi manusia. Narasi tersebut masuk dalam ruang dan waktu, masuk dalam sejarah. Dan saudaraku, ini implikasinya luar biasa. Kalau Yesus bangkit dari kematian, artinya kita boleh percaya, satu hari nanti kematian akan ditaklukkan. Kita punya pengharapan ini di dalam setiap kita. Dan saudaraku, menjadi seperti Yesus, saudara butuh Roh Kudus untuk menjiwai peran Mesias di dalam setiap kita. Karena engkau tidak bisa lebih tinggi lagi. Karena itu sudah paling mentok, saudara. Ya, itu peran manusia yang paling mulia, yang paling mentok adalah menjadi seperti Yesus. Dan menjadi seperti Yesus seperti yang saya katakan. Saudaraku yang terkasih, itu adalah menjadi seperti Yesus sama dengan percaya kepada Yesus. Apa maksudnya percaya kepada Yesus? Kita pikir percaya kepada Yesus adalah ya kita sudah lahir baru, pada tanggal sekian, tahun sekian, semua sudah selesai. No. Percaya kepada Yesus adalah ongoing proses. Percaya kepada Yesus adalah identifikasi kepada Dia yang mati dan bangkit. Percaya kepada Yesus adalah seumur hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Saudara, percaya kepada Yesus adalah ongoing proses. Itu sesuatu proses yang terus terjadi. Saudara nggak bisa bilang saya percaya kepada Yesus tahun ini saya sudah lahir baru jadi Kristen, jadi anggota gereja, dan saudara sudah mendarat di situ. No, percaya kepada Yesus tidak akan pernah selesai. Saudara akan selalu mati dan selalu bangkit sampai tugasmu selesai. Kalau tugas kita selesai, menjadi seperti Yesus, dalam konteks kita siap untuk masuk ke dalam kemuliaan. Kalau sampai tugas saudara selesai. Dan saudara yang terkasih, kita harus mati dan bangkit senantiasa. Ya. Karena ada masalah baru, ada tantangan yang baru, yang saudara harus hadapi. Dan Mesias itu, juru selamat, itu akan terjun ke jurang maut, ke dunia orang mati. Ya mungkin saudara sekarang mengalami masalah, mengalami tantangan, engkau mungkin berada di padang gurun sekarang. Ya, katakan engkau berada di dunia orang mati, no man's land. Kau punya masalah keuangan, kau punya masalah kesehatan, kau punya masalah konflik dalam keluargamu, kau punya masalah dalam karir dan pekerjaanmu, kau punya dua pilihan. Engkau mau tetap sama seperti yang dulu, atau menghadapi tantangan tersebut, menghadapi naga tersebut, atau engkau mau mati. Dan kau sadar apa dirimu sekarang ini menghadapi tantangan ini tidak cukup. Lalu engkau dalam proses tersebut, engkau mau berubah, engkau harus mati, dan struktur yang lama dihancurkan, disusun ulang, dan engkau hadapi tantangan tersebut. Dan dengan menghadapi tantangan tersebut, engkau memberkati dunia. Engkau akan bawa hal yang baru. Seperti ketika COVID datang, saudara, itu tantangan yang baru, masalah yang baru. Yang ketika dihadapi, akan ada solusi-solusi yang baru. Yang belum pernah ada sebelumnya, dengan menciptakan solusi yang baru tersebut. Akan ada terobosan-terobosan lain yang menjanjikan, misalnya dengan vaksin ini. Ada terobosan yang menjanjikan, karena ini pertama kalinya manusia menciptakan vaksin sintetik. Seperti Moderna, seperti Pfizer dan lain sebagainya. Dan ada terobosan yang menjanjikan di bidang kanker misalnya. Dari terobosan ini. Jadi ini seperti ketika saudara melawan musuh, melawan tantangan yang baru, masalah yang baru, melawan naga. Seperti dalam kisah kepahlawanan, termasuk dalam Alkitab, Mesias akan menginjak kepala ular. Yang setuju katakan amin. Dan melawan naga tersebut. Apa maksudnya? Kenapa kepala naga harus diinjak oleh Mesias? Karena ketika engkau bawa kepala naga, ya, atau membawa kepala Goliat, seperti Daud, dia bawa kepala Goliat. Itu berbicara mengenai engkau belajar hal yang baru. Engkau membawa informasi yang baru. Engkau meredefinisi ulang, mendefinisikan ulang dunia yang ada. Engkau mentransformasi dunia yang ada dengan kuasa kematian dan kebangkitan Yesus oleh Roh Kudus
yang ada di dalam dirimu. Yang percaya katakan amin. Sebagai penutup kita lihat firman Tuhan Filipi pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-19. Saya mau tekankan dalam khotbah hari ini bahwa Roh Kudus adalah Roh Yesus. Katakan bersama saya, Roh Kudus adalah Roh Yesus. Filipi 1 ayat 19, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Perhatikan istilah tersebut, Roh Yesus Kristus. Kita lihat Kisah Rasul 16 ayatnya yang ke-7. Kisah Rasul 16 ayatnya yang ke-7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh, katakan bersama saya, Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Ada kuasa yang besar dalam setiap saudara dan saya. Dan kuasa ini mengalahkan maut, mengalahkan kematian. Dan dengan menjadi seperti Yesus dalam masa waktu saudara dan saya yang singkat ini, kita hidup hanya sementara, tapi saya berdoa saudara sehat dan umur panjang. Dan saudara selesaikan tugas saudara. Dan kalau tugas kita sudah selesai menjadi seperti Yesus dalam masa waktu yang singkat ini, ya 80-90 tahun hidup kita ini jadi seperti Yesus, kita siap check out. Dan menjadi seperti Yesus dalam masa waktu yang singkat ini, kita memberkati dunia, komunitas, organisasi, bangsa dan negara dalam talenta, kapabilitas yang Tuhan berikan kepada saudara. Dan kita bersyukur Pendeta Pareji sudah berikan satu contoh yang luar biasa bagi kita. Yang seperti yang saya katakan, ya beliau hidupnya penuh, saya katakan. Seperti Roh Kudus memenuhi kita. Dan beliau penuh, beliau sudah selesaikan tugasnya. Dan saudara butuh kepenuhan ini. Karena kalau saudara hidupnya nggak bermakna bagi orang lain, saudara kosong dan hampa. Dan banyak orang yang hampa, tanpa Roh Kudus, hampa, tanpa makna hidupnya. Hidup hanya untuk diri sendiri, hanya untuk perut sendiri, hanya untuk menikmati sendiri. Setelah engkau dapat apa yang kau mau, engkau bosan. Dan kau akan berpikir untuk apa hidup ini. Banyak orang yang sepertinya punya segala sesuatu, tapi bunuh diri. Betul atau tidak saudara? Karena hidupnya hampa. Roh Kudus memenuhi setiap kita. Dan membuat hidup ini bermakna, berarti. Hidup kita yang singkat ini saudara, saya doa saudara umur panjang. Tapi sepanjang-panjangnya umur kita, hidup tetap singkat. Setuju nggak saudara? 100 tahun pun itu singkat saudara. Karena umur manusia memang ditentukan sekian. Tapi jangan sia-siakan, lakukan tugas saudara, be the best dalam versi saudara, dan the best versi setiap kita masing-masing adalah Kristus yang ada di dalam setiap kita. Saudaraku, ada Mesias dalam setiap saudara. Yang setuju katakan amin. Ada juru selamat dalam setiap saudara. Selama kita masih ada di dunia ini, selama anak-anak Tuhan berseru dan berdoa kepada Tuhan, saya percaya Tuhan selamatkan dunia ini lewat setiap saudara dan saya. Itu kenapa terus berdoa, bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Selama banyak orang benar berdiri, berdoa, bersyafaat, dan menjadi Kristus bagi sesama mereka, jadi yang terbaik dalam diri mereka, saya percaya akan selalu ada harapan bagi dunia ini. Karena ada garam dan ada terang. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya undang worship leader, saya undang imam pemusik, kita akan sembah Tuhan, kita siapkan diri kita untuk menerima bagian yang terbaik tubuh dan darah Yesus. Teman kita sembah Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku. Haleluya. Kita sembah Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan
kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup, hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang pulihkanku. pulihkanku. Jadikan ini imanmu, turunlah urapan ke atas. Urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Sekali lagi katakan, Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Ini doa kami Tuhan. Turunlah urapan ke atasku, bangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, memulihkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, membebaskan hati mereka yang terbelenggu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. angkat tanganmu dan sembah Tuhan. Haleluya. Kami muliakan Engkau Tuhan. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Penuhi kami dari segala. Haleluya. Urapi kami Tuhan, penuhi kami ya Yesus. Penuhi kami Tuhan. Haleluya. Urapan yang baru, minyak yang baru, anggur yang baru atas kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan, penuh. Kuasa yang baru, urapan yang baru, minyak yang baru, anggur yang baru. Haleluya, haleluya.
tanganmu di hadapan Tuhan. Minta kepada Roh Kudus penuhi kami ya Tuhan. Karena materi tidak bisa memenuhi hati kita. Kekayaan, deposito, uang gak bisa memenuhi hatimu. Uang tetap akan membuat hatimu hampa. Aset tetap akan membuat hatimu kosong dan hampa. Itu kenapa banyak orang yang sepertinya tidak kekurangan apapun secara materi, tapi merasa diri mereka hampa, kosong, dan tidak berarti. Dan membuat hidup ini tidak layak dijalani kalau hatimu hampa dan hatimu kosong. Hidup ini seperti tidak layak untuk dijalani. Tapi ketika hatimu penuh dengan makna, penuh dengan Roh Kudus, hidup ini dengan segala kekurangannya, dengan segala penderitaannya sekalipun, layak untuk dijalani, layak untuk dihadapi semua masalah. Karena kau punya makna, kau ada Roh Kudus yang memberi kepadamu kepenuhan, dan kepenuhan itu adalah benteng yang kuat terhadap semua krisis kehidupan. Uang bukan benteng yang kuat, aset bukan benteng yang kuat, banyak teman bukan benteng yang kuat, tapi kepenuhan Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, penuhi kami Tuhan, penuhi setiap kami di tempat ini. Mengalirlah oh Roh Kudus. Angkat tanganmu dan katakan mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Penuhiku, katakan penuhi. Sekali lagi angkat tanganmu, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai hanya bagi nama Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu bagi kami. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkan setiap kami Tuhan, pulihkan, katakan sembuhkan setiap kami, sembuhkan, katakan urapi kami Tuhan, urapiku. Kita akan siapkan hati kita sama-sama untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Terima yang terbaik, tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari bangkitkan iman percaya di hadapan Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyian tubuh dan darah-Mu tercurah bagi setiap kami. Tubuh dan darah-Mu tercurah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sambut sakramen perjamuan kudus. Di pagi hari menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan setiap kami. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk warisan iman yang dahsyat, yang luar biasa yang diberikan lewat hamba-Mu Pendeta Pariaji kepada kami, yaitu ada kuasa yang luar biasa, ada kuasa yang tiada taranya di dalam perjamuan kudus. Dan kami datang menghampiri meja perjamuan-Mu yang kudus ya Tuhan, dengan roti dan anggur di tangan kami. Roti dan anggur ini adalah bukti setiap penyakit kami sudah disembuhkan. Semuanya sudah selesai di atas kayu salib.
Dengan perjamuan kudus ini kami nyatakan karya penebusan Yesus 2000 tahun yang lalu berlaku atas kami, atas keluarga kami. Kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung dari pengakuan iman kita. Sama-sama kita katakan dalam nama Yesus, inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib yang pertama, yang memberi keselamatan hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah, tidak akan jamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit, kami tolak terkapar di meja operasi, kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka, kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Yesus. Sesudah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya, seraya berkata, ambillah dan minumlah, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa kesalahan kami. Kami janji bertobat. Kami tolak setan dan segala perbuatannya, keluarga kami, keluarga yang kudus. Kami tolak perzinahan, kami tolak poligami, jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami. Kami termeterai sebagai warga kerajaan surga. Kami doa punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki aku sehat, aku sembuh, pendengaran sempurna, kami tolak tuli, penglihatan sempurna, kami tolak katarak, kebutaan, setiap organ, sistem, jaringan dalam tubuhku sempurna, pernafasan, antibodi, imunitas sempurna, kami tolak COVID-19 varian apapun atasku dan keluargaku, pencernaan, syaraf sempurna, peredaran darah sempurna, darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun, kami tolak kiste, miom, kami tolak kanker tumor, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak asam urat dalam nama Yesus. Kami tolak cuci darah. Sebut sakitmu masing-masing. Kami berdoa Ibu Marta disuntur sehat, sembuh. Kami berdoa Tante Ivon diberkati, juga omanya Pendeta Adit yang hari ini berulang tahun, 95 tahun, sehat, umur panjang. Juga kami doa berkati Pak Anggoro, Pak David, juga Pak Ibu Meni, diberkati Tuhan, berkati semua kami yang sakit sembuh hari ini. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun dengan roti mana, makan tidur diberkati, tidak kekurangan kasut baru, jubah selalu baru. Kami percaya dengan tubuh darah Yesus, berkat kami lebih dari itu. Kami tolak kemiskinan, kami tolak roh kekurangan, kami tolak roh kegagalan, hutang-hutang pribadi. Lunas bulan ini, kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Yesus.
Kembali sama-sama kita mengucap syukur buat setiap kita yang telah menerima menyatu dengan sakramen perjamuan kudus. Sejenak ambil waktu naikkan doa di hadapan Tuhan. Bersyukur, berterima kasih buat anugerah, karya, keselamatan yang telah Tuhan beri tubuh dan darahnya bagi setiap kita. Imani, percaya, yang sakit disembuhkan, terima kemenangan, terima mujizat, terima pemulihan yang daripada Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu, terima kasih buat pengorbanan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kami sanjung Engkau, kami muliakan Engkau. Tubuh-Mu Yesus menyembuhkanku, darah-Mu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang percaya sepakat, apa yang diikat di bumi diikat di surga, apa yang dilepaskan di bumi dilepaskan di surga. Kita sepakat, kita berdoa untuk minyak urapan ini. Sama-sama kita angkat minyak urapan ini dimanapun kita berada, dan katakan bersama, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami muliakan Yesus, Tuhan dan Allah kami yang ada di tengah kami, memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak urapan ini hari ini, yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kok dan belenggu. Inilah minyak urapan, aku diurapi hari ini dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Oleskan atas kepala, atas dahi, atas kening, atas bagian tubuh yang sakit, dan percaya hari ini engkau diurapi. Tuhan memberkati engkau, dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi bagimu shalomnya, damai sejahteranya. Tuhan mengaruniakan kepadamu umur panjang dan kesehatan. Dan engkau akan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Engkau akan melihat cucumu. Tuhan memberkati engkau. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Puji nama Tuhan, ibadah telah selesai. Tuhan Yesus berkati saudara dan shalom Tiberias.